Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Hilang dalam Dekapan Gunung Gede, Pangrango. Cerita ini ditulis oleh Alina Warwati. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke inti ceritanya. 3 buah batang ganja yang dikeluarkan Leon menambah list kesalahan yang diperbuat keduanya. Setelah berpesta miras hingga menghabiskan 1 botol penuh, kini keduanya memilih untuk menikmati ganja yang dibawa oleh Leon. Karena Fajri tidak begitu menyukai ganja, ia pun hanya memakan setengah batang saja. Selebihnya dihabiskan oleh Leon. Karena Leon terlalu banyak minum dan sudah mengonsumsi lebih dari 2 batang ganja, ia pun akhirnya teler hingga membuatnya berhalusinasi hebat. Hal itu sontak membuat Fajri kebingungan. Karena sikap yang ditunjukkan oleh Leon saat ia berhalusinasi sangat aneh. Karena aku sudah tidak mampu lagi untuk melihat hal buruk yang terus mereka lakukan. Alhasil aku pun memilih untuk tidur terlelap di dalam tenda dan berusaha untuk mengabaikan apa yang dilakukan oleh Fajri dan juga Leon. Saat aku terlelap kala itu, Fajri sempat bercerita bahwa ketika itu Leon sudah mulai berhalusinasi hebat. Ia terus memandangi ke arah kegelapan sembari tertawa cekikikan layaknya orang yang tidak waras. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Di mata Leon, ia melihat banyak sekali pocong yang terus mengawasi keduanya. Namun Leon justru menjadikan apa yang dilihatnya itu sebagai candaan. Aku mengetahui hal itu dari apa yang diucapkan oleh Leon. Lontong, ada lontong Jri, lontongnya lucu banget, ucap Leon sembari cekikikan. Fajri yang saat itu dalam kondisi yang masih sadar, ia kemudian menegur Leon agar tidak berucap hal-hal ngelantur. Apa sih Le? Woi, sadar woi, ucap Fajri. Itu loh Jri, ada lontong. Mereka terus menatap kita. Apa mereka mau gabung sama pesta kita ya Jri? Ucap Leon semakin ngelantur. Tak lama kemudian penampakan lainnya pun datang. Sontak hal itu membuat Fajri merinding seketika. Ia benar-benar merasa tidak nyaman saat ini. Bahkan bulu kuduknya pun mulai berdiri pelan-pelan. Fajri terus berusaha untuk membuat Leon sadar, namun nyatanya hasilnya nihil. Leon tak bergeming sedikit pun dengan apa yang Fajri ucapkan. Padahal dalam posisi itu Fajri sudah sangat ketakutan. Sebab aku tahu betul Fajri adalah sosok yang sangat penakut. Wajar saja jika dia ketakutan saat Leon terus mengatakan bahwa ada banyak sekali makhluk yang mengawasinya, yaitu makhluk yang saat ini berada di tengah-tengah kegelapan. Makhluk yang terus menatap ke arah Leon dan juga Fajri. Namun dalam situasi ini Fajri tidak melihat apapun, meskipun ia sudah sangat merinding. Tiba-tiba saja Leon mengatakan bahwa ia baru saja melihat sosok wanita cantik. Dari kegelapan itu, ia berkata bahwa wanita itu terus memandang ke arahnya, seolah-olah menunjukkan ketertarikan pada Leon. Jri, itu ada cewek cantik.
Dia benar-benar cantik banget, Jri. Dia terus melambaikan tangan padaku. Sepertinya ia memintaku untuk datang, ucap Leon. Jangan, Le. Itu hanya halusinasimu saja. Itu tuh bukan wanita cantik. Itu hanya halu, ucap Fajri dengan nada yang sedikit keras. Bukan, Jri, itu benar-benar wanita cantik. Bangkat sangat cantik. Aku harus datang ke sana, ucap Leon. Jangan, Leo, ucap Fajri. Leon pun terdiam seketika. Ia terlihat mau mendengarkan ucapan Fajri. Ia kemudian memilih untuk duduk lagi bersama Fajri di depan api unggun. Fajri pun terus memberikan nasihat baik pada Leon agar ia tidak dengan mudah mengikuti hal-hal yang menjadi halunya. Leon pun terlihat memahami apa yang diucapkan oleh Fajri. Ia terus menganggukkan kepalanya saat Fajri menasihatinya. Tiba-tiba saja Leon berkata bahwa ia sangat ingin buang air kecil. Fajri tak menaruh curiga sedikit pun, sebab Leon mulai menunjukkan sikap bahwa halusinasinya perlahan mulai mereda. Niat awal Fajri ingin menemani Leon untuk buang air kecil, namun Leon menolaknya dengan tegas. Aku mau buang air kecil dulu sebentar, ucap Leon. Aku temani ya, ucap Fajri khawatir. Gak perlu kok, aku bisa sendiri, ucap Leon. Ya udahlah, tapi jangan lama-lama, ucap Fajri. Leon pun bergegas menuju ke tempat gelap yang sebelumnya ditunjuk-tunjuk terus olehnya. Fajri memilih untuk menunggu Leon tepat di depan api unggun. Namun setelah 1 jam, Fajri tidak kunjung melihat kedatangan Leon lagi. Sontak hal itu membuat Fajri kebingungan. Karena panik, Fajri pun akhirnya memilih untuk membangunkanku malam itu. Ia datang ke tenda dan memberitahukanku perihal Leon yang tak kunjung kembali pasca izin untuk pergi buang air kecil. Mendengar hal itu, sontak aku langsung minta penjelasan perihal apa yang diucapkan oleh Fajri. Fajri memberitahukan padaku perihal pesta miras yang keduanya lakukan sampai mengonsumsi ganja. Di tengah malam pun tak luput ia ceritakan padaku. Meskipun aku sudah sedikit tahu tentang 2 kesalahan yang mereka lakukan. Aku pun langsung mengomeli Fajri karena Fajri dan Leon baru saja melakukan kesalahan fatal, berpesta miras sampai-sampai mengonsumsi ganja. Fajri pun memberikan pembelaan untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengikuti Leon. Perihal miras dan ganja, semua yang membawanya adalah Leon. Ia hanya ikut menikmatinya saja. Aku sedikit kesal karena nyatanya Fajri tidak menghalangi sikap Leon. Justru ia malah ikut dalam pesta yang tidak semestinya dilakukan. Rasanya percuma juga memarahi Fajri. Fokusku kali ini adalah mencari Leon. Fajri mengatakan bahwa Leon menghilang saat buang air kecil di tengah kegelapan yang selalu disebutkan olehnya. Aku dan Fajri pun langsung bergegas untuk pergi ke titik di mana Leon pergi ketika itu. Kita perlu bangunin Dara sama Rizka nggak, Ren? Ucap Fajri. Jangan dulu, nggak usah. Biarkan mereka istirahat dan kita fokus mencari Leon. Mungkin saja ia tersesat saat mau kembali ke tenda, ucapku. Kalau ternyata dia dibawa oleh makhluk-makhluk gaib yang selalu disebutkan oleh Leon, gimana, Ren? Ucap Fajri. Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh, ucapku. Ketika itu waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam, aku dan Fajri pun mulai menyusuri jalur yang dilewati oleh Leon sebelumnya. Kondisi malam itu benar-benar sunyi. Tak ada satupun tenda yang berdiri di Surya Kencana. Hanya tenda Kamilah yang ada di sana. Kami sendiri bingung sebab Surya Kencana biasanya menjadi tempat yang begitu ramai dan penuh dengan para pendaki. Namun nyatanya malam itu benar-benar berbeda. Saat kami mulai melangkah cukup jauh, tiba-tiba saja tercium aroma bau busuk yang jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Kamu nyium bau busuk gak? Ucap Fajri. Iya nih, benar-benar busuk. Apa mungkin ada hewan mati dan membusuk di sini ya? Ucapku. Tapi bau busuk ini itu tuh seperti barengan bau anyir. Kamu ngerasain ada yang janggal gak, Ren? Ucap Fajri. Sontak hal itu pun membuatku begitu merinding. Kami pun akhirnya memilih untuk mencari sumber bau busuk itu, sembari mencari keberadaan Leon. Benar saja,
Tak jauh dari tempat kami melihat sosok lelaki tua, berbadan bungkuk dan wajah yang berantakan. Wajah rusak penuh dengan darah dan belatung. Penampakan itu membuat kami ketakutan seketika. Aku dan Fajri pun langsung lari terbirit-birit. Kami memilih untuk berbalik arah menuju tenda kami. Penampakan yang baru saja itu benar-benar menyeramkan. Aku bahkan baru pertama kali melihat makhluk menyeramkan itu. "Cepet Ren, nanti dia kejar kita," teriak Fajri. "Ini udah cepet gila," ucapku sembari lari terbirit-birit. Keringat dingin benar-benar bercucuran di tubuh kami. Jantung kami rasanya mau copot. Situasi yang baru saja aku alami benar-benar situasi yang menyeramkan dalam hidupku. Karena kami berlari cukup kencang dengan suara ketakutan yang begitu keras. Hal itu mampu membangunkan Dara dan Rizka. Keduanya pun terbangun dari tidurnya dan langsung menghampiri kami. "Kalian kenapa? Kok panik gitu?" ucap Dara. Itu Dar, itu," ucap Fajri gelagapan. "Itu apa?" "Pelan-pelan coba ngomongnya," ucap Dara. Ada penampakan menyeramkan, Dar. Sosok itu benar-benar menyeramkan. Kami benar-benar takut," ucapku. "Di mana?" tanya Rizka. Aku pun kemudian menunjukkan ke arah di mana aku dan Fajri menjumpai makhluk itu. Namun anehnya, baik Dara maupun Rizka tak melihat sosok apapun di tempat itu. "Leon kemana?" "Tidur," ucap Rizka. "Leon hilang," ucapku spontan. "Hah? Maksudnya?" tanya Rizka. Aku pun kemudian menceritakan semua perihal Leon pada Dara dan juga Rizka. Setelahnya mereka berdua benar-benar terkejut dengan apa yang aku sampaikan. Mereka berdua tidak percaya dengan semua ucapanku, meskipun semua itu merupakan hal benar dan tidak mengada-ada. Seketika saja Dara dan Rizka pun langsung kesal dengan Fajri, sama seperti yang aku lakukan saat Fajri membangunkanku untuk memberitahukan perihal Leon yang menghilang. Setelahnya aku pun berusaha untuk menenangkan semua teman-temanku. Guys, udah, tunda dulu ribut-ributnya. Kita harus cari Leon secepatnya. Di sana banyak sekali makhluk mengerikan yang bisa saja mencelakai Leon," ucapku. "Tapi kalau kita harus pergi ke tempat itu lagi, aku gak berani, Ren. Kita tunggu besok aja gimana?" ucap Fajri. "Tapi Leon gimana kalau dia semakin jauh ngilangnya?" ucapku. "Kita bisa minta bantuan tim SAR atau semacamnya." Aku juga merinding setelah kalian berdua menceritakan hal itu, ucap Dara. "Aku setuju tuh dengan Dara," ucap Rizka. "Kita coba cari dulu. Kita cari ke jalur lain, siapa tahu Leon ada di sana. Kalau benar-benar nggak ketemu, baru kita pikirkan langkah selanjutnya gimana," ucapku. Akhirnya setelah beberapa kali aku bujuk, ketiga temanku pun mengikuti ucapanku. Kami pun akhirnya kembali mencari keberadaan Leon dengan memilih jalur yang berbeda dari sebelumnya. Kami terus memanggil-manggil nama Leon, berharap ada balasan dari Leon. Namun nyatanya tak ada jawaban apapun. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang menemani pencarian kami malam itu. Sepanjang jalan muncul perasaan was-was di diri kami. Kami khawatir akan bertemu kembali dengan makhluk menyeramkan yang sebelumnya kami temui. Kami sangat hati-hati saat mengambil langkah. Udah hampir 2 jam loh kita jalan, tapi Leon gak ketemu juga. Kita balik aja yuk, ucap Rizka. Sabar Riz, aku yakin Leon pasti ketemu, ucapku. Kalau nyatanya gak ketemu juga gimana, ucap Rizka. Kita usahakan aja dulu, ucapku. Semua teman-temanku sudah mengeluh dengan pencarian ini. Aku tak menyalahkan mereka. Mungkin saja mereka begitu kelelahan serta ketakutan di sepanjang pencarian ini, hingga mereka terus ingin menyudahi pencarian Leon. Mungkin Leon sudah balik ke tenda kali, ucap Fajri tiba-tiba. Mungkin memang Leon sudah balik ke tenda. Kita semua kan keluar, gak ada satupun yang jaga tenda. Mungkin saat kita keluar, Leon kembali, ucap Dara. Ucapan keduanya ada benarnya juga.
Siapa tahu Leon benar-benar sudah kembali ke tenda saat kami berempat mencarinya. Terlebih lagi kami mengambil jalur yang berbeda dari jalur yang dipilih oleh Leon sebelumnya. Karena tak ada salahnya mengikuti firasat Fajri dan juga Dara, akhirnya aku pun memutuskan untuk menyudahi pencarian Leon dan memilih untuk kembali ke tenda guna memastikan bahwa Leon benar-benar sudah kembali. Karena kami sudah berjalan cukup jauh, jarak tempuh yang harus kami lewati pun menjadi lama. Namun kami semua tetap mengikuti jalur yang sebelumnya kami pijak. Kami benar-benar tidak terhenti di sepanjang pencarian ini. Setelah lelah berjalan, kami pun akhirnya sampai di tenda kami. Aku bergegas untuk mencari Leon di sana. Namun, tak ada sedikit pun jejak kedatangan Leon. Leon benar-benar tidak kembali ke tenda. Aku hanya melihat api unggun yang sudah mulai padam. Karena kami tidak mendapati Leon di tenda, kami pun akhirnya memutuskan untuk turun ke base camp untuk memberitahukan penjaga base camp bahwa salah satu teman kami yaitu Leon menghilang. Kami sudah mengupayakan untuk mencarinya, namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Lebih baik kita kemasi tenda-tenda dan barang-barang pribadi kita, dan setelah itu kita langsung turun, ucapku. Sekarang Ren? Tanya Fajri. Sekarang lah, masa tahun depan, ucapku. Kami pun langsung membongkar 2 tenda yang kami dirikan, perlengkapan camping dan perlengkapan pribadi. Sesegera mungkin kami rapikan agar tak ada satupun benda yang tertinggal. Barang pribadi milik Leon pun kami bawa, sebab kami tidak mungkin meninggalkannya gitu saja. Setelah semuanya selesai, kami pun mulai perjalanan turun. Sudah tidak ada pikiran puncak di kepala kami. Kami terus-menerus memikirkan keberadaan Leon. Kami terus berharap Leon dalam keadaan baik dan segera kami temukan. Kali ini perjalanan kami rasanya sangat berat, sebab salah satu dari kami menghilang dan tak kunjung kami temukan. Kami terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Entah Leon benar-benar hilang atau tidak selamat, atau justru Leon tersesat saat akan kembali ke tenda dan akhirnya menemukan jalan lain dan bergegas untuk pulang. Kami benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih di sepanjang perjalanan menuju base camp. Kalau Leon gak selamat gimana, kita harus ngomong ke orang tuanya, ucap Fajri ketakutan. Kamu kan yang terakhir bareng Leon, harusnya kamu itu bisa cegah saat dia mau pergi sendiri, atau temani kek atau gimana, ucap Dara terus mengomeli Fajri. Aku udah menawarkan diri, Dar, tapi Leon gak mau. Masa aku harus maksa sih? Ucap Fajri sedikit kesal karena terus disalahkan. Udah, jangan terus berdebat, gak baik, ucapku. Kami pun akhirnya memilih untuk diam di sepanjang perjalanan. Kami harus turun dari pos 5 ke base camp pendakian gede. Rasanya lelah sudah tidak bisa kami tahan lagi. Meskipun kami cemas, namun kami terus berhenti di sepanjang jalan untuk beristirahat. Stamina kami tidak sekuat itu untuk berjalan terus-menerus tanpa henti. Tiap kami berhenti untuk istirahat, kami tak pernah luput untuk memanggil nama Leon. Berharap ada jawaban dari Leon, meskipun dari banyaknya teriakan yang kami lontarkan takkan ada satupun yang terjawab oleh Leon. Ayo semangat, semangat, ucapku menyemangati teman-temanku yang sudah mulai loyo. Andai saja Leon tidak hilang, pasti sekarang kita udah ada di puncak, ucap Rizka berandai-andai. Sudah, tepiskan pikiran kita perihal puncak. Saat ini itu keselamatan Leon jauh lebih penting. Jangan sampai kita naik berlima, tapi hanya kembali 4. Dan jangan sampai pendakian kali ini menjadi pendakian terakhir untuk kita, karena kita semua trauma akan kehilangan Leon yang kita sendiri tidak tahu penyebabnya, ucapku. Setelah aku melakukan hal itu, semua teman-temanku pun terdiam tanpa ada suara sedikit pun. Mereka merunduk seketika karena tidak pernah menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulutku.
Kini yang perlu kami fokuskan adalah Leon, tidak ada hal lain. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami pun sampai di base camp. Aku langsung melaporkan perihal kehilangan Leon pada petugas jaga. Beruntung seluruh petugas jaga di base camp gede benar-benar sigap. Pasca aku menceritakan detail kejadiannya pada mereka, mereka langsung menyusun tim pencarian untuk menemukan Leon. Mereka dibantu oleh tim SAR setempat. Sebelum melakukan pencarian, mereka lebih dulu meminta kami untuk menginformasikan perihal hilangnya Leon pada orang tua Leon, agar mereka bisa segera datang ke base camp. Aku pun langsung bergegas untuk menelpon ibu Leon. Untung saja aku sempat memiliki nomor HP-nya. Singkat cerita, aku pun langsung memberitahukan berita kehilangan tentang hilangnya Leon pada ibunya. Hal itu nyatanya membuat ibu Leon benar-benar merasa terpukul. Bahkan sependek yang aku tahu, ibu Leon langsung jatuh pingsan saat setelah aku memberikan kabar itu. Ibu Leon memang memiliki riwayat penyakit jantung, hingga dia tidak boleh mendengar berita yang mengagetkan sekecil apapun. Meski demikian, aku tetap harus memberitahukannya. Tidak mungkin aku menutupi berita sebesar ini, apalagi berita ini berkaitan dengan anak mereka. Tepat di hari itu juga, kedua orang tua Leon datang ke base camp pendakian gede. Wajah khawatir nampak begitu jelas tergambar dari keduanya. Mereka terus menanyakan Leon padaku. "Kenapa Leon bisa hilang sih, Ren? Lalu sekarang Leon di mana?" ucap ibunya Leon khawatir. "Ibu, aku sendiri juga tidak tahu pasti, karena Leon hanya pamit untuk buang air kecil pada Fajri. Setelah itu ia tak kunjung kembali," ucapku. Ibu Leon pun terus menanyakan kronologi kejadian yang menimpa Leon pada Fajri. Sebab Fajri lah yang terakhir melihat Leon. Karena sesaat sebelum Leon hilang, ia bersama Fajri sedang asyik minum di depan api unggun. Namun karena Fajri masih begitu syok, ia tidak mampu untuk menceritakan kronologi kejadian yang secara gamblang pada kedua orang tua Leon. Ia benar-benar terlihat sangat terpukul. Sebelum tim SAR melakukan pencarian, kami lebih dulu dimintai keterangan oleh penanggung jawab tim SAR. Kedua orang tua Leon pun turut dimintai keterangan. Kami memberikan keterangan sedetail mungkin, dari mulai menceritakan tentang kegiatan yang Leon lakukan sebelum menghilang, sampai menjelaskan titik di mana Leon pergi saat ingin buang air kecil. Setelah tim SAR mendapatkan banyak gambaran dari hasil investigasinya pada kami, mereka pun kemudian bergegas untuk melakukan pencarian. Aku dan Fajri pun turut bergabung dalam tim pencarian tersebut bersama ayah Leon. Sementara itu, Dara dan Rizka menemani ibunya di base camp sembari menenangkannya agar ibu Leon bisa lebih rileks hingga tidak sampai celaka akibat serangan jantung. Kami semua menyusuri titik-titik yang dilalui oleh Leon, bahkan tim SAR sampai menjangkau ke titik-titik yang cukup sulit, berharap ada titik terang yang bisa mengantarkan kami ke tempat di mana Leon berada. Namun sangat disayangkan, pencarian hari pertama tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan tanda-tanda keberadaan Leon pun tidak kami temukan. Meski demikian, kami semua tak pantang menyerah begitu saja. Tim SAR pun memutuskan untuk melakukan pencarian Leon selama 7 hari ke depan. Aku dan Fajri turut serta dalam rencana tersebut. Kami tidak ingin pulang begitu saja tanpa adanya titik terang perihal keberadaan Leon. Aku pun berinisiatif untuk menghampiri kedua orang tua Leon di hari pertama pencarian Leon berakhir. "Ibu, Bapak, aku mewakili teman-teman mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena insiden ini. Kami tidak pernah menyangka jika Leon akan hilang di Gunung Gede. Kami benar-benar luput saat menjaga Leon," ucapku. "Kalian tidak salah, Nak. Ini semua terjadi di luar kendali kalian kan? Ibu hanya minta tolong pada kalian untuk selalu doakan keselamatan Leon. Dan semoga Leon bisa secepatnya ditemukan agar bisa berkumpul lagi bersama kita semua," ucap ibu Leon bijak. Kami sangat bersyukur karena ibu dan bapak Leon tidak menyalahkan kami atas insiden ini. Sebab apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar kendali aku dan teman-teman yang lain. Atau mungkin hilangnya Leon benar-benar ada kaitannya
dengan perilaku buruk yang dilakukan Leon semenjak perjalanan menuju Gede dan saat pendakian ini, di mana dari awal Leon mengabaikan kucing hitam yang ditabraknya. Leon pun memilih untuk berpesta miras di Surya Kencana. Bahkan puncaknya malah mengonsumsi ganja di Surya Kencana hingga membuatnya teler seketika. Namun aku tidak mungkin menceritakan semua kesalahan-kesalahan yang diperbuat Leon itu pada kedua orang tuanya. Aku khawatir mereka justru akan semakin terpukul dan berbalik memarahi kami karena kami tidak mencegah Leon melakukan hal-hal keliru itu. Meskipun sebetulnya aku sudah mengingatkan Leon terus-menerus. Kami janji Bu akan bantu tim SAR untuk menemukan Leon. Aku dan Fajri akan ikut dalam pencarian 7 hari ke depan, ucapku. Benar kata Randy Bu, kami akan bertanggung jawab atas insiden ini dengan membantu tim SAR untuk segera menemukan Leon, ucap Fajri. Terima kasih banyak, kalian sudah jadi teman baik Leon dari dulu, bahkan hingga sekarang, ucap Ibu Leon. Lebih baik Ibu dan Bapak pulang dan tunggu kabar terbaru tentang pencarian Leon dari rumah saja Bu, supaya Bapak dan Ibu bisa istirahat secara maksimal, ucapku. Kami akan tetap singgah di sini, Nak. Kami akan sewa penginapan di sini untuk memantau perkembangan pencarian Leon. Kalian pun juga bisa ikut dengan Ibu. Jangan sampai kalian juga kelelahan saat membantu tim SAR untuk melakukan pencarian, ucap Ibu Leon berusaha berbicara dengan tenang, meskipun aku tahu betul bahwa perasaan Ibu sedang benar-benar kalut. Akhirnya aku dan teman-teman lain pun menyetujui ajakan ibunya Leon. Kami pun akhirnya ikut bersama mereka tinggal di penginapan tak jauh dari base camp. Dan setiap pagi aku dan Fajri akan pergi ke base camp untuk bergabung dalam pencarian Leon bersama tim SAR yang bertugas. 7 hari pun berlalu. Hari ini merupakan hari terakhir pencarian Leon. Aku benar-benar berharap di hari terakhir ini ada titik terang tentang keberadaan Leon. Aku benar-benar tidak ingin pencarian ini berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Fajri pun berharap demikian. Sementara itu, Ibu dan Bapak Leon pun memilih untuk menunggu di base camp bersama Dara dan Rizka. Tepat di pukul 8 pagi, kami bersama tim SAR mulai pencarian. Pos demi pos kami lewati untuk mencari keberadaan Leon. Meskipun perasaan putus asa sudah menyelimuti kami, namun langkah kami tidak terhenti begitu saja. Kami harus menuntaskan hari terakhir pencarian ini hingga petang nanti.